chat via Instagram ataupun mungkin di chat komen ini bisa nih panggil Kak Helin gitu. Biar makin akrab, kelihatannya makin akrab ya. Oke, jadi hari ini saya akan sharing mengenai pengalaman-pengalaman saya seputar saya mempraktikkan kemampuan public speaking saya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu kepada teman-teman bahwa pengalaman public speaking ini saya dapatkan ketika saya eh, bekerja sebagai seorang guru dan juga sebentar ya Kak, sebentar. Oke, maaf tadi kucing saya lewat ya. Jadi, public speaking ini saya dapatkan dari pengalaman bekerja saya sebagai seorang pengajar, satu, yang kedua sebagai seorang pendongeng. Jadi mungkin nanti saya akan banyak memberikan contoh-contoh yang relate sama pekerjaan itu. Tapi saya juga pernah bekerja di perusahaan dan beberapa kali handle proyek, kemudian juga ada berbagai pengalaman organisasi, mungkin teman-teman yang masih kuliah, jadi mungkin saya nanti bisa nih ambil beberapa contoh waktu saya mempraktikkan kemampuan public speaking saat dulu saya masih kuliah, yang semoga masih relevan ya sampai sekarang ya. Oke, nah setelah itu izinkan saya share screen dulu. Oke, Kak Rizal, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sangat jelas Kak Elin. Oke, terima kasih ya. Oke, ada kecoretnya sedikit ya. Oke, jadi ketika saya dikontak oleh broker freelance untuk mengisi materi public speaking ini, saya terpikirkan bahwa jalan saya itu melatih kemampuan public speaking saya itu sekaligus membuka jalan kesuksesan saya. Makanya di sini saya mengambil judulnya itu Reveal Your Success with Public Speaking. Siapa tahu nanti teman-teman ketika sudah mendengarkan pemaparan materi dari saya, sharing dari saya, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa dipraktekkan dan bisa membukakan jalan sukses untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga seperti itu ya. Nah, selanjutnya, mungkin kita semua sudah punya persepsi awal ya mengenai public speaking itu apa ya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan kembali public speaking itu apa, supaya nanti kita itu satu pemikiran dari awal sampai akhir. Jadi, menurut saya nih, public speaking itu apa sih? Nah, menurut saya itu seperti ini. Public speaking itu nggak cuman berhenti di kemampuan berbicara di depan banyak orang, nggak cuma ngomong di depan banyak orang, tapi tentunya ketika kita berkomunikasi, di situ ada pesan, ide, atau gagasan yang diharapkan itu dapat dimengerti dan nyampe nih ke orang lain. Orang lain pun bisa paham nih apa yang kita sampaikan kayak gitu. Jadi nggak cuma kita ngobrol di depan publik, tapi pesan atau idenya kita nggak tersampaikan. Nah, di sini public speaking itu benar-benar membuat kita semua itu nggak cuma jangan cuma ngomong aja ini harus ada pesan-pesan atau ide-ide atau mungkin informasi penting nih yang disampaikan oleh pendengar. Jadi begitu menurut saya pengertian dari public speaking itu sendiri. Dan kemudian tentunya nih kalau kita merujuk kepada pengertian public speaking ini yang mana kita menyampaikan ide, gagasan, pesan di depan banyak orang, pasti kita sudah sedikit tahu nih, spill out nih, oh ya public speaking itu berarti banyak nih manfaatnya. Mungkin di sini teman-teman juga udah merasakan nih manfaat dari public speaking. Nah, tapi di sini juga ada nih manfaat yang sudah saya rasakan dari public speaking itu sendiri. Apa aja nih manfaatnya? Nah, di sini jago public speaking tuh buat apa sih Kak Helin? Nah, jago public speaking tuh menurut saya dan juga saya sebenarnya udah riset sih beberapa informasi-informasi, siapa tahu ini nanti juga relate sama teman-teman semua. Nah, yang pertama nih manfaat dari public speaking itu mengasah keterampilan berkomunikasi. Kalau kita ngobrol sama orang, teman-teman bayangin aja deh, ngobrol sama orang usia 7 sampai 10 tahun sama ngobrol dengan orang-orang usia 20 sampai 4 kejauhan ya 30 tahun, kita pasti bahasa pemilihan bahasanya akan berbeda. Kemudian nada-nada yang kita lakukan, yang kita sampaikan pun akan juga berbeda. Terus
Kayak mungkin nih untuk anak 7 sampai 10 tahun, oh butuhnya hal-hal yang fun, bahasa-bahasa yang nggak sulit. Kalau kita ngomong ke anak 7 sampai 10 tahun kan kalau kita bilang urgensi, lah apaan tuh? Apaan tuh? Jadi pertanyaan itu nanti. Nah, tapi kan kalau kita ngomong dengan orang-orang yang usianya 20 sampai 30 tahun tentunya mereka akan langsung paham, oh ini maksudnya kakaknya. Nah, ketika saya mempelajari public speaking, secara nggak langsung juga mengasah keterampilan berkomunikasi saya. Dan yang kedua nih, public speaking itu juga melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, ini kan merupakan keterampilan abad 21 ya. Nah, jadi saya terbiasa untuk melakukan public speaking itu dimulai dari riset, teman-teman. Jadi saya harus tahu dulu, kira-kira target audiens saya itu tentang usianya berapa ya? Nanti kenapa? Biar saya bisa menyesuaikan yang tadi ya, bahasa yang saya gunakan, atau mungkin contoh-contoh atau mungkin apa ya kayak jokes-jokes yang mungkin relate sama teman-teman di usia-usia seperti itu atau bahkan masalah-masalah yang juga relate sama teman-teman seperti itu. Nah, itu kan dibutuhkan kemampuan berpikir kritis ya, itu satu. Kemudian saya juga menulis skrip yang saya akan ucapkan kepada teman-teman semua. Nah, itu kita juga udah dilatih lagi. Lalu selanjutnya saat kita eksekusi public speaking itu sendiri depan banyak publik nih, hari-hari nih. Nah, kadang kan apa yang kita bayangkan sebelum kita public speaking pas kita latihan nih sama nanti pas hari H kan kadang adalah satu dua hal yang nggak sesuai ekspektasi kita. Misalnya nih kalau saya sendiri pernah itu anak-anak pada saat acara Maulid Nabi tiba-tiba ada yang ribut sama sarungnya kayak gitu. Nah, kita juga dilatih lagi di sini. Apa ya yang harus saya lakukan menghadapi case-case kayak gini. Jadi public speaking itu juga melatih kemampuan berpikir kritis saya. Dan selanjutnya membangun kemampuan leadership. Nah, kalau kita ngomongin soal leadership nih, yang paling utama kan komunikasi ya dengan anggota-anggotanya. Nah, kita udah diasah dari segi keterampilan berkomunikasi, pasti nantinya ketika kita dimandatkan oleh manajer atau mungkin ketua deh untuk, oh kamu aku tunjuk sebagai pelaksana ini, ketua pelaksana ini. Nah, mungkin dia kan melihat gimana track record-nya kita ya. Oh iya, kamu kan mudah ya dalam menyampaikan di forum, itu mudah. Makanya di sini kamu punya keterampilan leadership yang baik. Anda semuanya ini bisa menyampaikan ide-ide dari proyek yang mau kalian eksekusi, kemudian kalian semua juga mudah nih dalam menyampaikan, oh tugas kamu seperti ini, atau job desk kamu seperti ini, kayak gitu. Nah, ini juga sekaligus melatih kemampuan leadership kita. Dan kemudian yang terakhir, nah ini yang paling saya sukai ya, karena ini ada kaitannya dengan cuan, 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 cuan. Nah, jadi public speaking itu juga sangat bermanfaat untuk pengembangan karir ya. Dalam lingkungan kerja aja deh, kalau kita terlihat menonjol ya, kalau kita bisa berbicara di depan forum, itu kan pasti atasan akan melihat kita lebih ya. Nah, mungkin dari hal seperti itu atasan bisa menaikkan jabatan kita, terlepas dari peran orang dalam mungkin ya. Nah, kalau melihat keterampilan kita yang udah ada nilai plusnya nih, oh dia pinter nih nyampein kayak gini, public speaking-nya bagus nih. Nah, pasti akan jadi pertimbangan juga dalam jenjang karir di lingkungan pekerjaan kita. Itu satu. Yang kedua nih, saya kan ngambil 2 job ya. Dulu sebenarnya tuh saya sebagai guru. Terus saya mikir-mikir nih, aduh hari Sabtu Minggu nganggur nih, ngapain ya? Nah, jadi terpikir nih, oh saya sudah terbiasa dengan anak-anak tuh berkomunikasi udah terbiasa. Maka saya ingin, oh iya, mendunging deh. Nah, di mendunging ini saya sangat amat, sebenarnya di guru sih saya sudah menggunakan public speaking ya, tapi di mendunging ini saya lebih explore lagi kemampuan public speaking saya. Jadi buat teman-teman, public speaking ini juga bisa bermanfaat nih, nggak cuman pengembangan karir di lingkungan kerja yang sama, tapi mungkin possible banget atau mungkin banget bagi teman-teman semua untuk mengembangkan karir di luar pekerjaan tetap teman-teman. Mungkin ada yang ngambil freelance sama seperti saya sebagai pendongeng, atau mungkin di sini ada yang ngambil freelance lain sebagai MC, boleh nih. Kita kan juga butuh public speaking ya di sini. Oke, itu dari segi manfaat. Kenapa sih kok public speaking itu penting banget buat kita? Nah, selanjutnya nih, pasti buat teman-teman ini, ya nih Kak, aku udah tahu nih, kalau
public speaking itu banyak banget manfaatnya. Nah, tapi terkadang aku tuh kalau mau public speaking tuh ada aja deh Kak halangannya nih. Apa aja halangannya? Ini yang coba tak rangkum dari pengalaman pribadi dan juga aku searching-searching apa aja sih keresahan orang-orang ketika public speaking. Yang pertama nih, nervous atau gugup. Kak, aku tuh udah latihan mateng-mateng loh Kak, sampai kalau bahasa Jawa tuh mimiren Kak, lambeku tuh sampai mimiren, sampai capek ngomong nih Kak. Tapi pas aku di depan publik, aduh Kak, gemetar tanganku, aku jadi ngomongnya tuh jadi kecepetan, jadi nggak nyampe deh pesan-pesan yang mau tak sampaikan. Nah, itu kan biasa terjadi ya kalau kita berhadapan dengan publik. Apalagi kalau yang melihat kita atasan kan, ya ada cobaannya lagi, coba-coba seperti ini ya. Nah, yang kedua, takut salah ataupun takut ditertawakan. Nah, saya juga sering nih menghadapi hal seperti ini, apalagi sama anak-anak ya. Kalau kita uh, meleng dikit kan, namanya anak-anak kan kadang tingkahnya kan nggak bisa kita prediksi ya. Kalau kita meleng sedikit, ada deh kesalahan dari pemilihan gerak apa dari pemilihan bahasa kan. Saya kalau mendongeng itu kan terkadang mengganti-ganti suara saya, kayak mungkin ketika menjelaskan raksasa nih, skripnya raksasa, saya akan mengganti suara ini. Seperti itu. Nah, nanti saya kadang tuh lupa untuk mengganti suara saya ketika uh, di cerita saya tuh udah ganti orangnya. Mungkin dari raksasa nih tadi, terus ini jadi pemerannya yang protagonis nih. Nah, kadang tuh saya juga lupa. Nah, tentunya ini cobaan-cobaan di public speaking ya. Lalu selanjutnya nggak pede. Aduh, aku nggak pede nih Kak. Sebenarnya tuh aku tuh mampu, cuma aduh aku nggak pede nih Kak. Gimana nih Kak? Jadi takutnya nanti nggak maksimal kayak gitu. Nah, itu juga sering saya alami ya dulu ketika saya awal-awal belajar public speaking, dan terkadang pun juga ada momen di saat saya mengalami problem-problem seperti ini saat ini pun. Dan kemudian nih udah nervous, takut salah, nggak pede, digabung menjadi satu, blank jadinya. Blank Kak, aku ketika menghadapi orang-orang tuh kayak, aduh, aku mau ngomong apa ya tadi ya? Mana ini semua orang sudah tahu wajahku, nggak pakai masker, aduh, malunya minta ampun Kak, gimana nih Kak? Nah, tentunya dalam menghadapi problem-problem seperti ini, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan nih teman-teman. Dan solusi-solusi ini saya ambil berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam menjalani karir saya sebagai guru, pendongeng, dan juga dulu di organisasi. Nah, apa saja nih solusi yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman menghadapi problem-problem seperti ini saat melakukan public speaking? Nah, pertama nih, Kak, cukup nggak sih minum aku? Ting! Karena ini nggak disponsori, tak dulu sedikit ya, meskipun saya yakin teman-teman tuh udah tahu ini brandnya apa ya. Oke, Kak, apa cukup minum minuman ini, Kak? Nah, sebenarnya kalau minum minuman air mineral ya sebelum kita tampil ya sah-sah saja sih, bantu kita untuk fokus. Cuman kalau kebanyakan kan juga nggak enak ya. Aduh, aku nggak pede nih minum. Terus 5 menit sebelum acara, aduh masih nggak pede. Minum lagi. 1 menit sebelum acara, aduh, nah ini makin nggak pede. Minum lagi. Alhasil ketika kita nanti tampil, malah kita mikirin, aduh, ini kamar mandi, lupa deh apa yang mau kita sampaikan kepada audiens kita. Nah, jadi kalau menurut saya minum air mineral sah saja, cuman cukup nih, ada nih trik-trik lain yang bisa teman-teman gunakan sebagai solusi ketika teman-teman menghadapi hambatan-hambatan ketika melakukan public speaking. Nah, apa aja solusinya? Berikut ini solusi yang bisa saya tawarkan kepada teman-teman. Yang pertama, tulis apa yang mau kita ucapkan. Nah, ini relate banget ya dengan pekerjaan saya. Pertama nih sebagai guru. Kalau sebagai guru kan kita terbiasa ya, sebelum ngajar itu kita siapkan dulu nih. Kalau dulu kan namanya RPP ya. Kalau sekarang kan namanya modul ajar. Ya, mirip sebenarnya ya. Nah, kita terbiasa nih untuk menulis di modul ajar itu apa saja materi yang mau tak sampaikan kepada anak-anak, kemudian step-step dari kegiatan apa saja yang mau tak sampaikan kepada, yang mau tak lakukan, mohon maaf, kepada di hari itu. Nah, itu saya tulis semuanya di sana di modul ajar saya. Sama nih, ketika saya mau melakukan pekerjaan saya sebagai pendongeng, saya tuliskan siapa saja pemeran-pemeran atau aktor-aktor
tokoh-tokoh nih yang terlibat dalam cerita dongeng saya. Saya jelaskan siapa tokoh antagonisnya, siapa tokoh protagonisnya, gimana nanti klimaksnya, saya tuliskan itu. Dan nggak cuma itu, saya juga menuliskan skrip lengkap cerita mendongeng saya. Dan ini benar ya, jangan terlalu pede dengan memori Anda. Mungkin dari teman-teman pernah nih, aduh Kak, aku pernah itu dadakan. Jadi cuma searching-searching dari Google doang, terus langsung eksekusi. Nah, kenapa sih kok kita harus menulis? Takutnya apa yang kita sampaikan itu nggak runtut teman-teman. Atau mungkin ada beberapa bagian yang kurang. Kan kalau kayak gitu kan mungkin di hati itu, aduh, tadi tuh aku mau nyampe ini, tapi kok nggak sampai. Atau mungkin malah bagian terpenting yang mau kita sampaikan kepada orang-orang itu malah nggak nyampe. Makanya di sini perlu banget buat teman-teman tuh tulis saja dulu apa yang mau teman-teman sampaikan. Bahkan kata-kata seperti alhamdulillah, kata-kata seperti shock. Pada bagian ini saya akan shock, kaget. Nah, boleh banget ditulis. Selengkap-lengkapnya silahkan ditulis. Nah, kemudian setelah nulis harus ngapain nih Kak? Nah, setelah teman-teman semuanya selesai nih dengan tulisan teman-teman yang mau nanti disampaikan kepada audiens, ini langkah selanjutnya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ini di tempat saya lagi azan, jadi mungkin suaranya saya tercampur dengan suara azan. Tapi semoga membawa keberkahan ya. Solusi yang kedua adalah coba baca teks yang sudah Anda buat. Jangan cuma dibatin nih, kayak teman-teman kalau suka sama seseorang, kalau cuma ngebatin doang kan orangnya nggak tahu ya. Nah, sama nih public speaking juga kayak gitu. Coba nih dibaca, read it aloud, dibaca secara lantang dulu deh apa yang teman-teman udah tulis. Karena faktanya ketika teman-teman nanti membacanya akan sangat berbeda dibandingkan teman-teman cuma dibaca dalam hati. Misal nih, segini doang. Nah, mungkin dalam hati kayak gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman itu membacanya secara lantang, pasti ada beberapa improvisasi. Oh iya, bagian ini kayaknya kurang A deh. Oh, bagian ini kurang B. Oke, dibaca satu kali. Kemudian teman-teman mau baca satu kali lagi. Coba deh tak baca ulang lagi. Oh, nanti gini. Kurang C, poin C. Kurang D, kurang D. Terus dibaca lagi. Oh, harusnya kayak gini. Nah, pasti akan berbeda teman-teman ketika teman-teman cuma membatinnya aja sama teman-teman baca skrip-skrip yang udah teman-teman hasilkan. Kemudian boleh banget teman-teman buat record ya. Kalau kita public speaking kan ada beberapa poin yang kita memang harus ingat ya. Bukan ada dua poin, banyak poin ya sebenarnya ya. Banyak poin-poin yang harus kita ingat. Jadi sambil latihan, nih boleh nih teman-teman di record. Mungkin ketika di record tadi, oh ini kan pas membaca lantang udah tak tambahin poin A sampai Denny, pas tak record kayaknya poin A nggak terlalu penting-penting banget pas dengerin record saya. Oh oke nih, hapus aja. Nah ini kegiatan teman-teman dari menghapus atau mungkin menambahkan kayak gitu bisa masuk ke bagian refleksi. Jadi setelah teman-teman udah selesai nih sama satu skrip, lakukan 3R ini. Read it aloud, record, dan reflect ya. Jadi baca dengan lantang dulu, habis itu monggo di record, habis itu monggo direfleksi. Kak, kenapa kok stepnya ini harus banyak kayak gini ya di dalamnya ini? Ya harus banyak biar kita bisa profesional dalam apapun yang kita laksanakan kayak gitu ya. Karena kalau kita cuma membaca dengan lantang ya tanpa kita record lah, pasti nanti adalah hal-hal yang belum dieksplor secara maksimal kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya solusi yang bisa teman-teman lakukan adalah ini. Kenali siapa audiens Anda. Teman-teman juga harus tahu nih, siapa sih audiensku. Di sini kenapa kok teman-teman harus tahu supaya nanti sebagaimana sudah tak jelaskan di awal bahwasannya pemilihan bahasa itu juga menyesuaikan audiens kita. Kalau kita ngomong sama anak-anak usia yang under 10 tahun sama teman orang yang usianya udah 20 tahun ke atas, pasti kita pemilihan bahasanya pun berbeda. Bahkan ada beberapa kata yang juga saya hindari ketika saya mendongeng. Misalnya saja nih, karena mendongeng saya kan diikuti oleh anak-anak TK sama SD ya. Nah, saya juga ada kata-kata yang saya hindari. Misalnya nih kata-kata mencubit, ya, mencapit. Nah, itu saya perhatikan sekali. Makanya saya harus tahu siapa sih audiens saya, berapa tentang usianya. Atau mungkin teman-teman bisa nanya nih,
pendidikannya kelas berapa ya? Atau mungkin mereka latar belakang pendidikannya apa ya? Oh, mahasiswa. Oh, mereka masih SD nih Kak Elin, kelas 1 sampai kelas 6. Nah, teman-teman harus tahu karena nanti ketika teman-teman menulis skrip, menyampaikan, menambahkan apa yang ingin teman-teman tambahkan, ini juga bisa mempengaruhi teman-teman. Dan kemudian, mengapa mereka perlu mendengarkan Anda? Ini juga penting ya. Apa sih alasan orang-orang tuh perlu banget mendongeng misalnya ya? Oh, Kak Helin, ini anak-anaknya perlu tahu banget nih akhlak-akhlak dari Rasulullah. Pengen tahu anak-anaknya nih. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu outputnya nanti apa sih dari kegiatan saya mendongeng ini yang diharapkan oleh yang mau hire saya sebagai seorang pendongeng gitu. Jadi penting banget ya teman-teman untuk bisa mengenali siapa audiens teman-teman semua. Dan ini tentunya juga akan berlaku saat teman-teman nanti tiba-tiba di tengah acara kan namanya orang ya teman-teman, fokusnya kan nggak bisa kita eh ini audiensku kamu 1 jam harus fokus ya kan susah ya, kita harus ada beberapa tambahan. Mungkin kalau dari pengalaman saya ya, karena rentang usianya itu masih anak-anak, saya kadang menyanyi bersama anak-anak kayak gitu, jadi supaya mereka tuh fokus ke saya aja gitu. Dan selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah berlatihlah, practice makes perfect. Nah, sama seperti 3R tadi, jadi teman-teman sebelum teman-teman itu di hari H, monggo silahkan teman-teman berlatih sebanyak mungkin. Mungkin saja capek-capeknya, monggo silahkan. Karena pasti ada beberapa hal yang teman-teman tambahkan ataupun kurangi ketika teman-teman berlatih. Hingga nantinya di akhir ketika teman-teman diminta untuk mengeksekusi itu, nah di situ teman-teman sudah menampilkan yang terbaik. Teman-teman sudah bisa menyampaikan yang terbaik, versi terbaiknya. Jadi silahkan berlatihlah. Sama nih public speaking juga gitu. Teman-teman nggak bisa cuma eksekusi 1 kali. Kalau sekiranya ada kesempatan nih buat teman-teman melakukan public speaking ini, ya udah take it, ambil aja nggak apa-apa. Meskipun, aduh aku nggak pernah nih Kak Helin berhadapan dengan audiens yang rentang usianya segini sampai segini. That's fine, ambil aja. Anggap aja itu sebagai latihan, tapi teman-teman dibayar. Anggap aja kayak gitu. Lumayan kan kita latihan, kita belajar dibayar. Lumayan banget kan ya. Nah, jadi silahkan cikit ambil aja. Toh kalaupun teman-teman nggak dibayar ya, mungkin di organisasi-organisasi kan dulu sering ya jadi pemateri tapi nggak dibayar karena ya kita sudah merepotkan kampus atau gimana, merepotkan alma mater kita, maka nggak usah deh, nggak usah. Aku rendah hati, tidak usah dibayar. Anggap aja ini sebagai sebuah latihan nih buat teman-teman kayak gitu. Dan solusi selanjutnya adalah berpikir positif. Nah, ini mungkin bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang kepikiran sebelum maju itu, aduh, lihat audiensnya takut salah nih, apalagi di sana ada atasanku nih Kak Helin, apalagi di sana tuh ada tetanggaku yang suka gibah nih Kak Helin. Takut salah nih gimana? Saya rasa pikiran-pikiran seperti itu pasti ada ya sebelum kita tampil. Saya pun sampai sekarang juga berpikir seperti itu. Aduh, ketika saya mau ngajar, lah kepala sekolah nunggu di belakang nih. Waduh, gimana nih? Nah, pasti akan ada pikiran-pikiran takut salah, takut nanti ada salah-salah kata. Pasti itu tuh hal yang lumrah ya teman-teman. Namanya juga manusia, kita menyadari nggak luput dari kesalahan ya. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Ya udah, berpikir positif aja. Percaya kepada latihan-latihan yang sudah kamu lakukan. Percaya pada skrip-skrip yang sudah kamu susun sedemikian rupa sehingga kamu bisa mengkonklusi, menyimpulkan bahwa ini yang terbaik yang bisa saya sampaikan untuk audiens saya. Percaya bahwa latihan dan juga skrip-skrip yang udah teman-teman susun itu, teman-teman tuh udah mikirin audiens kamu. Kamu tuh udah ibaratnya apa ya, mereka tuh kan kayak customer ya, kamu tuh udah melakukan yang terbaik untuk audiens kamu. Jadi ya positive thinking aja. Kalaupun teman-teman uh, apa ya, ketika melihat mereka, aduh aduh gimana nih, takut salah nih, aduh aduh aduh. Nah, saya tuh biasanya uh, lihat audiens itu nggak langsung dari mata ya teman-teman, saya lihat dulu tuh dari bagian hidungnya gini. Jadi kelihatannya kan kita menghadap ke mereka ya,
ice contact-nya kan ada ya, tapi sebenarnya kadang tuh kalau saya masih grogi, nervous atau mungkin takut salah nih, saya terbiasa untuk lihat hidungnya dulu. Kalau memang saya belum cukup berani. Tapi kalau saya udah cukup mantap dengan apa yang saya lakukan pada hari ini, let's moving on. Kita lihat matanya mereka. Kita fokus kepada orang-orang yang mau mendengarkan kita. Walaupun nanti mereka ada kayak rasan-rasan kalau bahasa Jawanya atau bergibah atas apa yang kita sampaikan atau mungkin kita merasa oh iya aku salah kata nih, ya udah it's fine, sampaikan aja, oh salah nih Kak Helin, maaf ya harusnya kayak gini gini gini, enjoy aja seperti itu. Nah, oke, nah itu solusi-solusi yang bisa teman-teman praktekkan nih untuk melatih kemampuan dari public speaking. Nah, teman-teman setelah mendengarkan pemaparan solusi-solusi yang saya dapatkan nih dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan, gimana nih, apakah sudah mulai pede, semoga pede ya, untuk praktekkan public speaking gitu. Itu mungkin Kak Rizal. Oke, oke, Kak. eh Udah. Jadi, teman-teman ada yang ingin sharing nggak mengenai public speaking ini? Barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman nih, pernah public speaking, tapi masih apa ya, takut-takut gitu. Bisa sharing-sharing ke Kak Helin langsung. Silakan kalau ada yang mau, silakan raise hand ya. Mumpung ada Kak Helin. Oh iya Kak Helin. Eh, Iya, kalau gimana Kak Rizal? Kak Helin sendiri, biasanya kalau public speaking itu eh pernah ngerasain apa ya, ngeblank gitu nggak sih? Ngeblank banget gitu. Oh ya, pernah Kak Rizal, pernah itu saya ngeblank banget. Duh, aku tadi ke sini mau ngapain ya? Kadang sampai kepikiran seperti itu tuh pernah. Biasanya tuh aku nerapin itu, tarik nafas dalam-dalam, wah, sampai aku udah tenang terlebih dahulu. Kalau aku udah tenang dan udah mantep ya, karena kan udah latihan-latihan dulu. Ya udah, mulai. Let's do this. Ayo kita bertempur nih sekarang dengan audiens-audiens ini. Ini bertempurnya dalam konotasi positif ya teman-teman, bukan maksudnya kita ngajar audiens-audiens. Pernah kok Kak Riza, itu pasti kita ketika kita berbicara di depan audiens, pasti kita ngalamin hal seperti itu. Tapi Bahkan dulu tuh di saat aku mulai 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 mendongeng ya, aku tuh dulu kan ditanya ini Kak Elin kalau mendongeng tuh berapa lama sih gitu. Wah, udah beda aja nih. Oh, kalau seumpama 1 jam bisa nggak Kak Helin? Nah, itu 1 jam kita ngomong nyecret dari A sampai Z. 1 jam kan bukan waktu yang sebentar ya teman-teman. Apalagi kalau saya yang sebagai satu-satunya pembicara kan itu bukan waktu yang sekejap ya. Pasti ada suaranya nanti habis atau gimana, pasti ada juga bagian-bagian kita itu kehabisan ide mau ngomong apa ya ini, pasti ada. Nah dulu tuh waktu awal-awal saya mendongeng nih karena masih coba-coba berhadiah ya, coba-coba siapa tahu berhadiah ya. Nah itu tuh saya cuma memakai waktu kurang lebih 20 menit Kak Rizal. Waduh, ini gimana ini? Sisa 40 menit mau tak apain ya ini ya? Mana anak, kalau anak-anak kan fokusnya rendah ya, mungkin cuma 10 menitan ya. Gak mungkin mereka mau mendengerin dongeng saya yang kebanyakan teks ini dari A sampai Z. Nah, makanya dengan seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya saya mengambil kesempatan-kesempatan untuk mendongeng dan praktek-praktek public speaking, ya sekarang alhamdulillahnya udah tahu nih, oh kalau pas kayak gini aku harus seperti ini, pas kayak gini handle-nya harus seperti ini, kayak gitu nih Kak Rizal. Oh oh ya Kak ya, Rizal, tadi ada yang angkat tangan nih dari peserta, ya, monggo. silakan Kak Akbar. Oke, terima kasih Kak Rizal dan Kak Helin atas waktunya. Aku ingin bertanya, berkaitan apabila kita sedang public speaking, sedangkan audiensnya ini ya, mohon maaf, lebih tua dari kita. Mungkin secara keilmuan mungkin mereka mungkin sedikit lebih paham lah. Bagaimana caranya biar kita merasa nggak dipandang sebelah mata oleh mereka? Karena kan namanya,
ini masih muda, sosokan bahas-bahas gini bahasanya ya, bahasa ini istilahnya kan gitu. Gimana caranya kita mental kita kuat dan kita berusaha untuk seolah-olah kita nggak ngajari, mungkin memberi pandangan lebih lah. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaan bagus Kak Elin. Bagaimana caranya agar kita bisa menyampaikan public speaking tapi nggak kesannya itu ngajarin audiens gitu. Kan sekarang kadang itu kan ada eh, teman-teman yang kadang ngebully, masa sih kamu sendiri siapa gitu. Oke, keren-keren pertanyaan dari Kak Akbar. Makasih ya Kak Akbar. Saya jelaskan ya bagaimana handle-nya kalau ada case seperti itu. eh di awal ketika kita mau ngisi acara, pasti kita bertanya kan ya, nanti audiensnya siapa ya? Nah, di situ kan kita udah mulai, dari situ kan kita udah mulai bisa riset nih, nanti apa aja ya yang bisa tak sampaikan. Karakternya orang-orang audiens usia segitu tuh apa ya? Kayak gitu. Nah, oh iya, karakternya dari usia-usia yang, mohon maaf, sudah di atas kita, senior. Mereka itu let's say nggak mau didebate nih, nggak mau nerima saran dari orang lain. Ya udah kita buka aja. Misal nih kita buka diskusi dengan mereka-mereka. Mungkin di awal-awal kita udah membuka diskusi. Jenengan, mohon maaf ya. Anda, Kak Akbar nih, membuka suatu suatu problem nih ketika mau memulai public speaking. Oke, aku punya case seperti ini. Kalau menurut hadirin-hadirin semua, gimana nih pendapatnya hadirin-hadirin semua? Nah, di situ kan kita udah bisa mengapresiasi mereka. Kita di sini nggak mau menggurui nih, Bapak Ibu. Kita sudah mengenalkan bahwa diri kita itu, kita nggak mau menggurui nih. Kita itu di sini cuma mau sharing, kita dengarkan pendapat mereka dan mereka pun juga dengarkan kita. Siapa tahu nanti ketika setelah kita dengar pendapat mereka dan kita paparkan materi dari sudut pandang kita juga bisa bertambah informasinya. Bahkan di awal pun uh, kita juga sudah menunjukkan bahwa kita menghargai audiens seperti itu. Makanya kita tuh harus tahu target audiensnya siapa ya, karakternya kayak gimana ya kalau audiens audiens kayak gini. Nanti tak bawa kayak gimana ya acaranya itu. Nah, kita tuh harus harus tahu audiens kita itu siapa. Dulu juga saya pernah nih punya pengalaman seperti ini. Bayangin nih Kak, saya yang bukan backgroundnya seorang guru TK ataupun guru SD, saya disuruh mendongeng ke TK. Kan kalau di logika ya nih, masih awal-awal nih, aduh, kan pinter guru TK-nya ya, yang setiap hari handle anak-anak TK kan gurunya, bukan saya ya. Nah, makanya apa yang saya lakukan? Saya tanya dulu detailnya, siapa nih audiens saya. Nah, setelah saya udah tahu siapa audiens saya, karakternya seperti apa, baru deh saya susun apa nanti yang mau saya sampaikan. Habis itu ngapain? Praktis, latihan aja. Saya yakin ketika saya latihan dengan maksimal ya, menurut saya itu sudah maksimal ya. Kalau saya udah latihan dengan maksimal, nanti ketika menyampaikan pun saya juga lebih pede di depan publik kayak gitu. Dan mungkin nih Kak Akbar masih saat ini aku masih belum belum terlalu bisa nih Kak Helin buat menghindari perasaan takut menggurui. Tapi ketika Kak Akbar ini nanti sudah semakin banyak eh, kesempatan-kesempatan untuk bisa melakukan public speaking, pasti Kak Akbar ini nantinya juga belajar, oh kalau seperti ini, handlingnya seperti ini. Gitu. Jadi ya practice makes perfect itu juga memang benar ya Kak Akbar. Mungkin itu Kak Rizal gimana Kak Akbarnya, apakah puas atau mungkin masih kurang? Silahkan. Lumayan, Kak, lumayan masuk. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak Helin dan Kak Rizal. Siap, siap, siap. Terima kasih juga pertanyaannya. Oke, ini Kak Helin ada yang tanya lagi di chat ya. Oke, oke, silahkan Dari Kak Kak Rizal. Zanuar Ade Pangestu. Jadi pertanyaannya, apa yang hal sederhana yang bisa melatih public speaking kita? Karena saya ngerasa semakin banyak jam terbang, kemampuan public speaking kita pasti juga meningkat. Cuma untuk memulainya bingung dari mana. Barangkali ada solusinya. Oh, Itu jadi cara dari, memulainya ya, Kak. oh ya, itu dari siapa ya Kak? Ini saya sambil ngecek obrolan di kolom komentar. Dari Kak Zanuar Ade Pangestu. Oh ini ya, oh iya ya. Oke, oke, oke.
Oke, terima kasih ya dari Kak Zanwar pertanyaan yang sudah disampaikan. Oke, di sini apa hal yang sederhana yang bisa melatih public speaking kita? Karena saya merasa semakin banyak jam terbang, kemampuan public speaking juga meningkat. Cuma untuk mulainya bingung dari mana. Ini maksudnya memulai ketika kita awal-awal public speaking atau memulai kembali ketika kita sudah memiliki banyak jam terbang nih. Gimana nih? Atau mungkin kita bahas dua-duanya aja ya, Kak Rizal ya, boleh ya? Oke, mungkin kalau kita gimana sih apa yang harus kita lakukan untuk melatih public speaking kita? Nah, mungkin dari teman-teman nih bisa nih latihan sama, kan kita sering ya ngopi-ngopi bareng sama teman-teman apalagi yang cewek ataupun cowok di angkringan atau di warung kopi. Nah, teman-teman bisa nih sambil latihan public speaking teman-teman, that's fine, nggak apa-apa nyeritain apa gitu, nyeritain kisah horor deh atau enggak kayak gitu. Kalau audiensnya banyak dan di situ ada value yang mau teman-teman sampaikan kepada orang-orang itu, tentunya itu teman-teman juga sudah praktek nih public speaking meskipun masih di warung kopi, nggak apa-apa, that's fine. Itu cara teman-teman untuk berlatih. Apa, it's okay, nggak apa. Atau mungkin nih latihan sama Ayang nih. Mungkin kan Ayang perspektifnya, ah kamu udah bagus sayang, udah bagus tadi. Gak apa deh. Latihan sebanyak-banyaknya meskipun dengan satu atau dua atau beberapa orang aja, that's fine, nggak apa-apa. Karena dari kita latihan-latihan sederhana-sederhana seperti itu, kita jadi tahu. Kayak kemarin nih saya mau ngisi ini ya, saya tuh latihan dulu sama suami saya. Gimana nih kalau saya menyampaikan ini sampai ini, kira-kira kurangnya apa nih? Oh ternyata ada tambahan nih dari suami saya katanya, ini terlalu cepat. Ya, saya sadar sih. Saya kadang tuh kalau udah enjoy emang terlalu cepat ngomongnya ya. Terlalu cepat nih. Oh oke, jadi nanti ketika aku memperkan materi, aku lambatin dulu deh gitu. Jadi latihan-latihan sederhana seperti itu bisa nih Kak Zanuar lakukan, praktekkan ya. Kemudian nih, jam terbang yang semakin banyak juga akan mempengaruhi kemampuan public speaking. Nah, bener banget nih Kak Zanuar kalau kita udah apa ya, jam terbangnya banyak nih. Nah, kemampuan kita public speaking pun juga meningkat. Kita tuh kayak udah, oh, aku pernah nih dapat kejadian seperti ini, handle-nya kayak gini. Jadi kalau menurutku ya, dengan banyaknya jam terbang yang aku miliki, aku malah dipermudah nih untuk nantinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan public speaking. Kayak tadi contohnya mendongeng nih, aku semakin mudah nih pemilihan katanya, oh untuk anak-anak tuh kayak gimana. Dulu ketika awal-awal aku mendongeng nih Kak Zanuar, aku tuh masih malu-malu mau nyanyi. Padahal anak-anak kecil kan suka nyanyi ya, tapi saya sadar suara saya tidak sebagus Rosa, tidak sebagus BCL, jadi saya tuh kadang malu mau nyanyi. Tapi saya pikir, oh nggak ada nih interaksinya sama anak-anak. Oke, saya coba nyanyi. Di awal-awal saya nyanyi, oke, fales, malah diketawain sama audiens. Nggak apa-apa, that's fine. Oh, ternyata saya sadar nada tinggi saya nggak bisa. Oke, di pertemuan selanjutnya, ketika saya punya kesempatan public speaking lagi untuk mendongeng lagi, oke, let's do another way. Kita cari solusinya dari nada tinggi yang tidak sampai itu tadi. Gimana caranya? Ajak audiens nyanyi ketika nada tinggi itu. Kan kalau audiensnya banyak, nada tinggi kan nyampe-nyampe aja ya. Tapi kalau cuma satu orang nyanyi, suaranya mana gak kuat ya, Kak Januar ya, malah diketawain kayak pengalaman saya. Ajak mereka bernyanyi. Nah, itu saya dapatkan dari apa? Dari jam terbang itu tadi. Dari semakin banyak saya lakukan public speaking, saya jadi tahu, oh, saya harus kayak gini kalau menghadapi keadaan kayak gini. Saya harus seperti ini jika menghadapi keadaan seperti ini. Gitu nih, Kak Zanwar. Dan saya rasa nanti Kak Zanwar pun bisa handle namanya, let's say kita presentasi ya di depan audiens ya. Kan nggak cukup waktu cuma 1-2 menit atau 5 menit, mungkin lebih panjang daripada itu, let's say setengah jam, dengan orang-orang yang punya fokusnya berbeda-beda, apalagi kalau udah malam, udah capek ya. Nah, Kak Zanwar jadi tahu nih, oh boleh nih nanti tak isi jokes-jokes kayak gini, oh boleh nih nanti tak isi kayak gini. Nah, nanti aku tektokan nih sama peserta itu kayak gimana, boleh nih Bang. Nah, itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari jam terbang tadi. Dari mungkin juga bisa jadi latihan-latihan sederhana di warung kopi bisa membuat Kak Zanwar ini lebih pede dan lebih bagus lagi dalam public speaking.
Gitu nih Kak Rizal. Kira-kira udah menjawab apa belum ya? Apa saya kebanyakan ngomong ngalor ngidul ya, jadi nggak tersampaikan ya? Oh sudah. Oke. Terima kasih Kak Zanuar pertanyaannya. Monggo Kak Rizal boleh dibacakan lagi pertanyaan yang lain? Oke, ini Kak ada dari Kak Femi Astuti dan Nura ini. Ya, jadi mau tanya, saya tuh orangnya pemalu banget Kak. Kadang kalau bicara atau ngobrol sama teman sendiri, kata kata-katanya atau kalimatnya kadang belibet dan ragu gitu Kak. Cara mengatasinya gimana Kak? Oke, cara mengatasinya gimana Kak? Ya, ngobrol sebanyak begitu gitu ya. Kalau sama bestie kan mungkin kita masih ada apa ya Kak Rizal ya. Kalau salah kan masih dimaklumi ya Kak Rizal ya. Kalau sama bestie sendiri ya, apalagi yang satu tongkrongan itu kan masih memaklumi kalau kita salah-salah ngomong. Dan kalaupun dari Kak Femi sama Kak Nur Aini ini ada salah-salah ngomong atau belibet, bilang aja, eh sorry, tadi maksudku bukan kayak gitu. Maksudku tuh kayak gini loh, gini, gini, gini. That's fine, nggak apa-apa Kak Feni sama Kak Nuka ini melakukan hal seperti itu. Aku pun juga kadang kalau salah-salah kata, aku juga minta maaf kok sama audiensku. Oh, maaf ya, tadi maksud saya tuh kayak gini. Atau mungkin pas tadi ada kejadian saya itu salah mengucapkan, mengambil nada dari pemeran antagonis dan protagonis. Suaranya kan beda ya. Saya juga kalau salah itu juga minta maaf kok ke mereka. Sorry, Kak Helin salah. Harusnya suaranya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Dan semakin Kak Feni sama Kak Nur Aini berani mencoba, aku yakin Kak Feni sama Kak Nur Aini nanti akan semakin tertata bicaranya. Kak, apakah perlu kita membuat skrip, Kak, kalau ngobrol sama teman? Saya rasa nggak usah ya. Udah, ngobrol aja, biarin itu mengalir aja. Ya, Kak Feni sama Kak Nur Aini, coba aja, nggak apa-apa. Belibet-belibet itu eh, aku yakin saya juga pernah ngalami ya, apalagi kalau kadang di pikiran tuh ada banyak ide, terus tersampaikannya cuma gini-gini karena mana ya nanti takut eh, teman-teman ketawa nggak ya sama apa yang mau tak sampaikan, penting nggak ya sama yang mau tak sampaikan ini, nggak apa-apa Kak Femi, Kak Nurani, coba aja disampaikan aja meskipun ada belibet-belibetnya, nggak apa-apa, minta maaf. Saya yakin teman-teman kakak semuanya pemaaf, sabar dan nerimo. Itu Kak Rizal mungkin. Oke Kak. Ada lagi Kak yang tanya Oke, oke. dari Kak Kalista Putri. Jadi bagaimana cara mengatasi agar saat public speaking berbicara nggak terlalu kecepatan? Karena biasanya suka refleks kecepatan. Ini banyak banget nih biasanya Kak yang ngalamin gitu. Iya, benar, benar, benar. Saya pun kayak gitu ya. Dan mungkin di beberapa scene ini, scene kayak kita main film aja ya ini ya. Dan mungkin di beberapa kesempatan ini saya pun juga ada ngomong cepat, saking enjoy-nya, saking apa mungkin ada gugup-gugupnya dari teman-teman ketika mau melakukan public speaking, kita tuh akan terkadang kita nggak sadar, kecepatan ya tadi ya. Nah, makanya yang perlu dilakukan oleh Kak Kalista Putri, yang pertama itu ya tadi ya, latihan deh Kak Kalista. Coba nih menyampaikan kayak gini sama kayak gini tuh gimana? Di record deh, nggak apa-apa, that's fine. Di record aja Kak Kalista, biar Kak Kalista tuh tahu, oh cepetan nih. Atau mungkin recordnya itu diserahkan ke orang lain. Kan mungkin kalau kita sendiri kan, ya kita kan selalu mengagung-agungkan diri kita ya. Boleh nih didengerin sama orang lain, misalnya minta bantuan ibu, kakak, adik, coba nih dengerin, kira-kira kecepatan nggak sih? Nah, that's fine, nggak apa-apa Kak Kalista. Kak Kalista latihan aja sebanyak-banyaknya, sampai Kak Kalista tuh udah merasa puas dengan Kak Kalista sendiri. Kalaupun nanti ketika eksekusi, aduh, tadi kecepatan, ya mana nih Kak Elin? Apakah aku harus turun panggung? Tentu saja tidak, ya. Kak Kalista harus ngapain? Nah, di sini Kak Kalista bisa banget nih ngambil uh, attraction dari orang-orang yang dari audiens Kak Kalista ini. Coba ditarik kembali apa fokusnya mereka kembali ke sini. Biasanya kan kalau kita ngomong kecepatan itu tuh audiens tuh kayak udah nggak mau dengerin apa yang kita sampaikan ya Kak Kalista ya. Jadi mereka ada yang ngobrol sendiri, ada mungkin yang fokus main HP kayak gitu dan ya
Oh, Kak Kalista boleh banget eh, mencoba cara mengambil fokus dari publik itu tadi. Kalau yang pernah tak lakukan, biasanya yang pertama itu aku nyanyi nih, tiba-tiba nyanyi. Kalau nggak gitu yang kedua, aku tiba-tiba nunjuk orang nih. Contoh kayak gini ya. Lagi nyampe ini, cerita gini, 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 serarararat. Nah, ini si kucing ini memakai baju putih. Sama dengan adik-adik yang ada di pojok situ, bajunya juga putih. Mirip kemarin kucingnya mau beli baju kayak gitu, gak jadi. Mirip banget. Nah, boleh Kak Kalista tiba-tiba nunjuk orang, itu juga boleh. Nah, itu juga sebagai cara buat Kak Kalista untuk ngerem. Ngerem suara cepatnya Kak Kalista. Biar flow-nya itu kembali lagi ke yang lambat. Lambat sih ya, yang pas deh. Kayak gitu Kak Kalista. Boleh melakukan hal seperti itu. Dan saya pun juga sering kok melakukan seperti itu. Gitu Kak Rizal sama Oke, Kak Kak. Kalista. Tadi ada yang resen kayaknya, Kak. Siapa Oh tadi? iya, monggo, monggo. Maaf, maaf. Silakan tadi siapa ya? Oke Kak, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf aku belum bisa turn on kameranya ya. Oh, nggak apa-apa, Kak. Silakan. Silakan Kak Kalista. Eh, apa mau ada yang mau ditanyakan tadi ke Kak Yalin? Eh iya sih sebenarnya masukan dari Kak Erin yang tadi bilang harus banyak berlatih dan berlatih pastinya ya Kak ya. Aku nih selaku host live jadi aku harus banyak-banyak belajar public speaking. Nah, aku tuh kadang suka bingung Kak, makanya tadi aku kan sempat nanyakan gimana caranya berbicara ke audiens kita supaya nggak refleks kecepatan. Nah, sedangkan di struktur di syarat di host live tempat aku kerja itu diwajibkan harus menciptakan kayak urgency. Jadi biar orang-orang itu kayak pada check out cepet-cepet kayak gitu loh, Kak. Nah, tapi kan aku ngomongnya jadi kayak terlalu, "Ayo ayo cepetan check out," gitu kan. Ini sekedar sharing juga ya, Kak. Ada yang check out, terus ada juga yang, kayak komen, "Kak, ngomongnya jangan kecepatan dong, penjelasannya nggak jelas nih yang aku tanyain," gitu. Makanya kadang suka nggak stabil gitu, Kak. Kayak gitu sih. Oke, Kak Tapi Kalista. tapi ada, kayak 50% audiensnya itu kayak, "Nggak apa-apa Kak," kayak ada pembelaan gitu Kak, "Nggak apa-apa ngomongnya kecepatan," karena kan biar makin semangat nih kita dengerinnya juga jadi kayak, "Oh ya ya harus cepet," gitu kan kalau dari segi pengalaman aku. Nah, ada 50% lagi dari audiens yang bilangnya tuh kayak, "Iya Kak pelan-pelan." Nah, pas aku coba untuk pelan dan kayak rileks ngomongnya, jelasin untuk secara detail, ada yang komen juga, "Ah, Kakak ngejelasinnya lemes banget nih, jadi ngantuk," gitu. Jadi kayak serba salah nih kitanya, Oke, suka oke, oke. gitu. Keren nih Kak Kalista, aku jadi dapat ilmu baru juga nih. Jangan-jangan aku pernah check out nih pas lulusnya Kak Kalista. Iya gitu, karena kan kalau jadi host live juga kan harus diperhatikan untuk public speaking-nya juga kan Kak Helin ya. Bener, bener. Iya Bener banget. kayak gitu sih, mhm. Tip Kak Kalista, Kak apa-apa. Mungkin yang bisa tak tambahkan, kalaupun ada audiens yang minta nggak jelas nih apa yang dikatakan oleh host. Oh, berarti itu kayak reminder nggak sih ke kita bahwa, oh, tadi kecepatan ya. Oke, oke, saya ulang ya. Jadi gini, 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 gini. Gitu nggak sih Kak Kalista? Biasanya tuh saya kalau lihat host live tuh kayak gitu. Iya benar, jadi kayak ada reminder di kita, tapi karena perbandingannya itu kayak 50% audiens pengennya, ada yang pengen, "Nggak apa-apa Kak, ngomongnya cepet aja biar kita semangat dengerinnya juga." Terus yang setengahnya lagi, "Aduh jangan cepet-cepet Kak, mungkin sinyalnya jelek atau misalnya dia nggak jelas ngedengerinnya." Kan pendapatnya beda-beda ya Kak ya. Jadi kita tuh kadang ngerasa kayak, "Ini harusnya gimana ya, yang harus kita lakuin tuh gimana ya?" Gitu. Oke, oke, oke. Mungkin Kak Kalista bisa kayak, nah, boleh nggak sih Kak Kalista nambahin info tambahan kayak gini? Mungkin pas audiens bilang, aduh kecepatan nih Kak, nggak nangkep nih tadi apa yang disampaikan oleh hostnya. Boleh nggak sih kita nambahin kayak gini? Buat tadi yang ketinggalan, nggak apa-apa nih buat lihat-lihat di displaynya kita, nambah-nambah informasi kayak gitu, boleh sah-sah saja nggak sih Kak Kalista? Nah, iya bener juga sih.
Ini ada masukan juga sih dari Kak Herin. Boleh nih kayak gitu. Boleh, Soalnya aku boleh, benar. kalau belanja, kalau ketinggalan live gitu ya, aku tuh cenderung lihat produknya terus nanti tanya apa yang nggak aku pahami gitu. Iya, oke Kak. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Dan makasih juga udah sharing. Iya, makasih juga buat Kak Kalista. Keren banget Kak Kalista. Oke Kak Helin, bagus banget tadi pertanyaan dari Kak Kalista. Kayaknya sekarang kan banyak banget nih host live itu sekarang di berbagai macam platform ya. Jadi public speaking ini kayaknya lagi tren nih, skill yang lagi tren dibutuhin sama banyak orang untuk bisa mencari pekerjaan gitu. Jadi kayak urgensi banget ya public speaking ini, bisa bisa buat untuk konten bikin konten atau buat ini juga host live dan lain-lain. Nah, oke Kak Helin, ini ada banyak banget ini pertanyaan dari teman-teman. Semoga cukup Mungkin ya Kak waktunya. iya iya. Jadi dari Kak Wiranda, kayaknya tadi pertanyaan banyak yang sama ya juga ya, mengenai gimana caranya agar percaya diri, nggak takut ketika public speaking gitu Kak. Bagaimana caranya biar percaya diri dan nggak takut ya kalau Iya, public biar nggak speaking? malu gitu, nggak biar bisa bikin nyaman lawan bicaranya gitu atau audiennya. Oke, thank you Kak. Kalau gitu, hal-hal hambatan-hambatan kayak gitu kan pasti bisa kita cegah nggak sih, segala hal kayak gitu, masalah-masalah yang itu tuh kan sebenarnya kita bisa mencegah ya. Kayak mungkin kita sakit perut, mencegahnya gimana? Mencegahnya adalah kita cuci tangan. Sama nih public speaking juga bisa kita cegah biar hal-hal seperti itu nggak terjadi. Atau mungkin udah tak cegah nih Kak, tapi masih terjadi. Nah mungkin apa yang kita pencegahan-pencegahan yang kita lakukan ini bisa jadi solusi untuk meminimalisir dampaknya atau dampak dari hambatan-hambatan yang terjadi itu tadi ya. Jadi kalau menurutku ya sebelum kita melakukan public speaking itu tadi kita harus mempersiapkan segalanya yang kita butuhkan dengan baik ya. Bahkan kalau mungkin buat teman-teman nih yang mungkin pekerjaannya host live kayak Kak Kalista tadi ya, mungkin dari segi device-nya juga perlu disiapkan dengan maksimal kayak gitu. Karena hal kecil kayak device itu kalau nggak eh, mungkin wifi-nya error atau gimana, itu kan juga akan berpengaruh ya terhadap tingkat kepedean kita. Terus kita mau memulainya udah nervous, ditambah lagi ada hal seperti ini, waduh, jadi gimana nih? Jadi serba salah kan ya. Nah, jadi eh, penting banget untuk kita itu mempersiapkan apa-apa saja yang kita butuhkan. Bahkan hal kayak teknis seperti itu juga diperlukan untuk kita. Kayak contoh yang lain nih, aku mau menyampaikan public speaking, mau menyampaikan pengalaman-pengalaman public speaking udah tak sharingan kepada teman-teman. Aku juga persiapan dulu ya, mungkin dari segi PPT-nya, jalan nggak sih PPT-nya, suaraku jelas nggak sih Kak, suaraku kayak gitu. Nah, jadi hal teknis itu juga harus dipersiapkan sebelum kita melakukan public speaking itu tadi. Nah, persiapan-persiapannya apa aja selain hal kayak gitu, Kak Helin? Nah, persiapan yang lainnya nih mungkin teman-teman juga bisa mempraktekkan apa yang udah tak lakukan dan tak paparkan di materi-materi itu tadi, kayak bikin skripnya dari A sampai Z supaya nanti ketika teman-teman itu harus mengeksekusi itu bisa runtut apa yang teman-teman sampaikan, nggak nggak apa ya namanya apa ya, aduh aku bingung dalam bahasa Indonesia kebanyakan bilang bahasa Jawa, melenca melince itu apa ya Kak Rizal ya? Eh, nggak konsisten kayaknya kalau Oh nggak ngomong konsisten gitu. ya, oh ya Ya. maaf ya teman-teman ya. Jadi kita nanti dari A sampai Z tuh runtut. Nah, jadi kita nggak perlu ngulangin dari Z nih udah sampai Z nih, aduh ke C-nya udah belum tersampaikan, ngulangin lagi. Nah, makanya teman-teman perlu nih bikin skripnya, latihan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu tadi record dulu buat tahu gimana kamu, suara kamu ketika kamu menyampaikan materi yang udah kamu susun. Coba di record dulu, dengerin dulu. Oh, bagian ini masih kurang. Oh, bagian ini aku pingin banget deh menekankan. Oke deh, bagian ini nanti suaraku agak tak
Kan suaraku agak tak gedein, boleh nanti teman-teman. Nah itu kan taunya kalau teman-teman udah latihan ya. Mungkin kalau latihan 1 kali kurang nih Kak Elin, boleh latihan 2-3 kali. Kadang kan kalau latihan 1 kali sama latihan 3 kali akan berbeda. Kita akan lebih mengeksplor apa yang mau kita sampaikan itu mungkin di latihan, bukan mungkin ya, di latihan yang ketiga itu tadi. Gitu nih Kak Rizal yang bisa tak sampaikan. Dan mungkin ya kembali lagi jam terbang ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk public speaking, meskipun itu cuma di angkringan, silahkan manfaatkan sebaik-baiknya. Itu Kak Rizal. Oke Kak. Ya kayaknya eh, satu lagi pertanyaan ini Kak dari Kak Anastasia Pratisia. Nah, jadi bagaimana caranya improvisasi ketika berbicara agar tetap terstruktur dan jelas, gitu Kak. Bagaimana cara mengolah kata saat improvisasi pembicaraan? Oke, makasih dari Kak. Kak siapa tadi? Kak Anastasia ya. Makasih Kak Anastasia pertanyaannya. Kak Anes, saya tuh ketika saya menyiapkan skrip, saya tuh terkadang nulis loh Kak Anes apa kata-kata yang kata-kata dadakan yang bisa tak sampaikan. Jadi opsi 1 ketika saya sampai di pembicaraan ini, aku akan membicarakan ini. Opsi 2 membicarakan ini. Opsi 3 membicarakan kayak gini. Saya tuh masih sering menulis hal-hal seperti itu. Dan eh, sampai sekarang pun ketika saya udah banyak mendongeng, saya juga masih kok melakukannya. Kenapa? Karena nanti kan eh, pasti ada hal-hal yang di luar kendali kita, ya kan? Makanya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita juga harus bisa mengantisipasi hal tersebut. Coba deh, Kak, ketika latihan nih, Kak Anastasia membayangkan akan seperti apa eksekusinya itu nanti. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu nanti. Nanti ketika aku membicarakan ini, audiensku pasti udah ngantuk nih. Aku harus seperti apa? Coba deh aku bikin opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun aku masih sering nih nulis tambahan-tambahan kayak gitu. Gak apa-apa, nggak kepake semua, that's fine, nggak apa-apa kok. Mungkin jangan kepake cuma 1, ya udah, apa-apa. Atau mungkin kalau itu nggak terpikirkan sebelumnya nih Kak Elin, terus tiba-tiba udah dihadapin aja, udah eksekusi aja, terus kemana nih Kak Elin? Nah, yang biasa aku lakukan ya itu tadi, biasanya aku nyanyi kayak gitu tadi, atau enggak kayak gitu, nunjuk orang kayak gitu. Itu kan juga udah termasuk improvisasi ya. Atau mungkin dari Kak Anastasia semakin banyak jam terbangnya untuk melakukan public speaking, aku yakin Kak Anastasia nanti juga akan menemukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dari Kak Anastasia. Gitu, Kak Rizal. Saya kembalikan lagi. Oke Kak Helin. Jadi banyak banget ya teknik-teknik agar bisa ngomong lancar gitu ketika public speaking. Nah, kayaknya karena waktunya terbatas ya. Jadi kita tutup pertanyaan yang tadi aja. Nah, kayaknya teman-teman ini sangat antusias banget Kak Helin sama Ya, public bener banget, speaking. suka banget. Terima kasih ya teman-teman pertanyaannya. Saya juga banyak belajar. Saya juga terima kasih tadi udah sharing-sharing. Makasih ya. Ya, makasih Kak Helin. Nah, teman-teman, jadi eh, bagi teman-teman yang memang benar-benar tertarik untuk belajar lagi lebih detail mengenai public speaking, jadi Kak Helin ini ada kelas mini course. Jadi teman-teman bisa join di mini course-nya Kak Helin. Nanti yang tertarik bisa chat di WA yang tadi ya, di WA yang tadi. Eh, karena waktunya sudah hampir jam setengah delapan. Habis ini kita ini ya foto foto bersama dulu ya sebelum menutup acara ini. Oke teman-teman bisa open Ya, cam Kak terlebih Rizal. dahulu. Monggo Kita teman-teman bisa foto kita on foto cam bersama dulu. biar kita tahu kegantengan, karisma, kecantikan teman-teman semua. Oh, Oh, mungkin ada yang masih itu, Kak Rizal. Ambil kenapa kerudung kenapa? bentar. Oke 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 ya. Biasanya kan kalau cewek mau foto webinar kayak gini, oh bentar masih ngambil kerudung. Bentar masih ngambil handuk buat kerudung.
Iya. Oh iya juga sama ini untuk e-sertifikatnya. Nanti habis acara ini kita akan kirim link di meeting chat. Jadi teman-teman eh, jangan live dulu ya. Oke. Oh, maaf maaf barusan diingetin eh open cam-nya itu. Iya. Aduh, pelakunya Kak Rizal ini. Sorry sorry teman-teman gitu. Ya kita foto Kak Rizal bersama butuh dahulu. minum. Ini Kak Enggak Rizal biar kailin. fokus. Siap 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 siap. Wah, banyak banget nih teman-teman. Oke, kita foto bersama dahulu ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa yang benar yang pingin banget tertarik untuk join di kelas public speaking-nya Kak Elin bisa chat ke DM ke kita. Nanti kita beri press list-nya untuk join di kelasnya Kak Elin. Eh, habis ini habis ini ada sedikit materi tambahan ya. Ini opsional bagi teman-teman yang memang sudah waktunya malam mingguan, nggak apa-apa nih live. Tapi bagi teman-teman yang masih tertarik, jadi kita ada sedikit materi mengenai visi misi dari Locker Freelance. Barangkali teman-teman ada yang tertarik, silakan untuk join. Bagi yang sudah waktunya malam minggu, silakan live tidak apa-apa. Oke, terima kasih Kailin. Waktunya semoga kita bisa adain event webinar lagi. Terima kasih Kailin. Siap, sama-sama Kak Rizal. Senang juga bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua dan dengerin feedback pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren banget dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Makasih. Oke Kailin, sama-sama. Oke teman-teman, untuk sertifikatnya saya kirim di link chat ya. Silakan isi kuesioner dulu. Habis itu nanti apa namanya ada link untuk download sertifikatnya. Oke, singkat saja ya. Jadi sambil teman-teman isi kuesionernya, jadi mau tak sampaikan. Jadi kenalin nih, barangkali tadi ada yang belum tahu nama saya. Jadi saya Rizal, eh, salah satu pendiri dari Locker Freelance. Jadi saya mau nyampein pada teman-teman. Jadi Locker Freelance ini akan ngadain banyak banget webinar, terutama yang berkaitan dengan upgrade skill teman-teman. Jadi harapannya ke depan Locker Freelance ini nggak nge-share lowongan kerja aja, tapi kita bisa belajar bareng sama teman-teman yang ada eh, di Locker Freelance ini ya. Jadi kita pingin teman-teman juga upgrade skill. Kemudian kan sekarang sering kita up mengenai lowongan kerja palsu, fake gitu, dan banyak banget scam lowongan kerja yang apa istilahnya membuat teman-teman ini riskan gitu untuk kerja online, freelance dan lain-lain. Jadi harapannya teman-teman bisa upgrade skill di Locker Freelance ini, bisa belajar, bisa bisa belajar, bisa ngupgrade skillnya teman-teman gitu. Nah, agar nggak tergiur pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya cuma modal HP aja, rebahan aja dapat duit gitu. Nah, sebenarnya itu nggak ada teman-teman ya. Jadi kebanyakan itu penipuan ya, lowongan kerja palsu ya. Sudah kita reminder berulang kali bahwa kebanyakan lowongan kerja yang istilahnya gampang banget itu adalah penipuan. Penipuan, 100% penipuan dan mereka adalah sindikat yang sangat besar ya. Jadi tiap hari mereka selalu nge-share lowongan kerja palsu gitu. Nah, programnya adalah jadi bagi teman-teman yang ngerasa punya skill mengenai berbagai macam keterampilan baik public speaking,
baik desain, programming, maupun digital marketing. Kami Locker Freelance mengajak teman-teman untuk bisa bergabung untuk share ilmu pada teman-teman yang lain gitu. Jadi Locker Freelance ini mengajak teman-teman ini untuk bisa nge-share, bisa bikin webinar di Locker Freelance. Jadi nanti programnya ini dikhususkan bagi teman-teman yang punya keterampilan ya. Jadi bisa share ke teman-teman Locker Freelance yang lain gitu. Jadi dari komunitas untuk komunitas itu. Jadi kita bisa belajar bareng, upgrade bareng gitu. Bagi yang tertarik, benefitnya apa? Benefitnya nanti personal branding teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah ngerasa bikin konten, kemudian butuhlah platform untuk wadah untuk menyampaikan ide-ide kontennya, teman-teman bisa kerjasama sama kami, bikin webinar, nanti kita share ke teman-teman yang lain gitu. Nah, caranya bagaimana nih Kak untuk bisa join webinar, untuk bisa bikin webinar di Locker Freelance? Caranya gampang banget, nanti teman-teman bisa kirim CV ke WhatsApp kita yang tadi, yang DM teman-teman. Nah, kirim CV-nya, nanti kita seleksi teman-teman yang memang istilahnya berkompeten lah untuk mengisi webinar berikutnya. Jadi semacam itu. Oke. Oke, cuma gitu aja sih programnya. Semoga kita bisa ngadain banyak banget webinar, kelas-kelas online agar kita bisa upgrade bareng gitu. Soalnya kedepannya lowongan kerja itu semakin terbatas dan persaingan semakin ketat, apalagi ada kecerdasan buatan. Jadi kalau kita nggak bersama-sama upgrade skill, nah sangat sulit banget untuk kita bisa bersaing di kemudian hari gitu. Itu sih harapannya. Jadi teman-teman yang tertarik banget untuk bikin webinar bisa bekerja sama dengan kami. Nanti silakan kirim CV ke WhatsApp eh, yang ngirim ini link webinarnya. Gitu aja teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman ada kepingin tanya 1-2 pertanyaan, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya saya tutup ya habis ini. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau udah jelas, nanti ini link e-sertifikatnya sudah bisa download semua? Udah bisa download? Belum Kak, belum. Oh, Di mana ya Kak ya? itu di link chat, silakan. Mohon maaf Kak, izin menanggapi kayaknya belum dikirim ya. Belum di-download juga, belum ada linknya. Oke, oke, Kak. Oke, itu Kak, linknya. Barusan, maaf, ada human error. Sorry, sorry. Nah, Oke itu. Kak, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Jadi itu ya, teman-teman. Silakan di-download linknya. Jadi yang memang tertarik, ingin share mengenai skill, bikin webinar, bisa kirim CV-nya. Nanti kita seleksi mana-mana teman-teman yang... Tapi bagi teman-teman yang ngerasa pingin banget percaya diri, pingin bentuk personal brandingnya juga gak apa-apa. Kita belajar bareng. Nanti kita improvisasi, kita siapkan secara benar-benar supaya harapannya ya kita kalau kita nggak saling sharing, siapa lagi gitu yang eh, memperbaiki sistem yang ada ini yang sudah wes gak karu-karuan ini ya. Gitu aja. Oke, gitu aja. Saya tutup ya teman-teman. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, terima kasih telah hadir di webinar yang pertama ini. Semoga kedepannya ada webinar-webinar yang berikutnya dan kelas-kelas online juga. See you teman-teman. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Salah.